Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fungsi dari niat yang ketiga, dan juga ini merupakan pokok pembahasan para ulama, yaitu bahwa niat bermakna tamyiz al-ibadat minal adat, bahwa niat akan membedakan antara sebuah ibadat dengan adat kebiasaan. Contohnya, ada dua orang sama-sama mandi, ya, tapi yang satu mandi dengan niat untuk misalnya untuk sholat Jumat, ya, ataupun dia mandi dari setelah junub, ya, maka mandinya dia bernilai ibadah. Beda dengan orang yang hanya mandi untuk kesegaran saja. Begitu pula dengan contohnya orang yang berwudu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa wudu harus disertai dengan niat, sehingga ketika seseorang akan sholat, dia berwudu disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas dan juga melaksanakan sholat. Dan mayoritas ulama mengatakan tidak sahnya seseorang yang dia berwudu, ya, walaupun tata caranya benar, tapi tidak ada niat untuk ibadah, misalnya untuk kesegaran saja, karena ngantuk dia segar, maka wudunya tersebut tidak bisa dipakai sholat, ya, menurut mayoritas ulama. Lalu juga berbicara mengenai bahwa niat bisa menjadikan sebuah adat kebiasaan menjadi ibadah. Ini merupakan juga sebuah kesempatan yang besar bagi kita atau ladang beramal bagi kita, ya. Karena dalam sejumlah hadis Nabi SAW mengatakan ada kesempatan seperti itu, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Beliau mengatakan, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Sesungguhnya tidaklah engkau berinfak, ya, yang dengannya engkau berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala atasnya. Hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik, sampai kata Nabi SAW katakan, sampai sesuatu yang kau berikan ke mulut istrimu. Sesuatu yang diberikan ke mulut istri oleh seseorang suami, ya, makanan, kalau dia niatkan yabtaghi biha wajh Allah, dia niatkan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah, kata Nabi SAW, ya. Sehingga para ulama katakan, seringkali ketika kita memberikan misalnya fakir miskin, kita merasa kita telah berbuat amal soleh, ya. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita memberi kepada istri kita, keluarga kita, itu bukan amal soleh, padahal itu amal soleh yang utama. Bahkan, ya, lebih afdol, ya. Yang utama, sedekah utama, sebagaimana dalam hadis lain disebutkan bahwa sedekah utama seseorang, ya, adalah kepada keluarganya. Sehingga seseorang suami ketika dia memberikan nafkah kepada keluarganya, jangan kemudian dia hanya berpikir, ini kan kebiasaan, saya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami memberikan, menghidupi, tidak. Tapi dia niatkan juga yabtaghi biha wajh Allah. Dia niatkan bahwa ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu akan di sisi Allah akan menjadi sebuah ibadah yang sangat agung, dan juga, ya, bahkan ibadah yang afdol dan sedekah yang afdol. Wallahu a'lam bishawab.